melihat kegiatan operasi tambang bawah tanah bawah tanah underground dari PT Freeport. Kita jalan ke sana, kita lihat-lihat ada apa sih sebenarnya, gitu. Dan kita juga akan berkunjung ke dua tempat yang menurut kami berdua sangat spesial. Sangat spesial. Apalagi tempatnya berada di udah ketinggian dan di dalam tanah. Apa itu nanti kita lihat. Dan yang pasti belum pernah ada di tempat manapun di Indonesia. Hanya ada di Papua. Hanya ada di Papua. Uncover Papua. Dan hanya ada di dunia, saya bilang itulah keindahannya. Ya. Itulah Uncover Papua. Uncover Papua. Dalam cinta, dalam cinta. Waktu kecil-kecil, Eri bukan saya. Waduh. Eri biasa dulu jalan kaki terus sampai Terowongan. Bikin apa? Jalan aja main. Bukan permainan lain tuh, jadi jalan kaki main terus naik sampai ke atas ini. Dari mana jalan kaki? Dari bawah. Dari bawah. Dari Tembagapura tadi. Tembagapura. Kita main jalan terus sampai itu. Dan pastinya jalannya belum sebagus sekarang dong. Betul. Iya. Nah, ini sudah kita punya tempat main di sini nih. Nah, batasnya nih. Ini batasnya sudah. Depan saya kan terowongan, jadi main sampai di sini ya batas Main ini. sini aja. Aduh, kecil-kecil saja sudah nakal ya. Jadi hanya cari ban aja untuk bawa turun. Oh, Ban-ban mobil gitu, bawa turun. Senang kan? Pakai tali, tahan. mainan masa kecil ya. Masa kecil. Ban mobil dengan tali. Tim Alenia's Journey Uncover Papua memasuki hari ke-33. Kami masih menjelajah di kawasan Tembagapura. Sambil menikmati perjalanan nostalgia, hari ini kami berkesempatan untuk mengunjungi situs tambang bawah tanah atau disebut underground mine di kawasan tambang PT Freeport Indonesia. Terowongan apa namanya? Zakap. Nah, kita nyalain lampu biar terlihat. Kita sekarang ada di dalam terowongan Zakap. Menuju ke 74 dulu. Kantornya kita- Rescue Underground. Nah, di tim yang kemarin ya kita Yang Stanley Ririn. safety induction kemarin ya. Betul. Satukan tujuan dalam cinta. Begitu banyak pulau yang indah, inilah Papuaku. Permata hijau laut dan seninya menyenangkan jiwa. Banyak pujian dan kekaguman budaya dan alam. Oh, ini ininya ya. Aku dan kamu sama-sama cinta Papua. Sama-sama cinta Papua. Channel berapa? 3 berapa? Saya di 2. Lampu BM, abang. Cek. Abang lampu BM. Tadi ke baterai redar, bang. Saya tidak ada ini. Channel 2 pikir. Oke. Mak, saya dikasih channel 2. Sip. Om, oh saya. kita dulu tahu. Iya. Pada pertengahan tahun 30-an, dua pemuda Belanda, Colin dan Dozy, keduanya adalah pegawai perusahaan minyak Belanda atau NNGPM yang berkeinginan untuk menjelajah puncak Kartens. Penjelajahan mereka menjadi langkah pertama bagi pembukaan pertambangan di tanah Papua 40 tahun kemudian. Pada tahun 1936, J.J. Dozy menemukan cadangan Erzberg atau disebut Gunung Biji. Begitu banyaknya pulau yang indah, inilah Papuaku. Permata hijau laut dan soninya begitu menyenangkan jiwa. Banyak pujian dan kekaguman budaya dan alammu. Kamu dan aku sama-sama cinta pada Manusia dengan akal, pikiran, dan kerja kerasnya terus berevolusi, terus menemukan cara untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Pertambangan hanyalah sepenggal dari kisah peradaban manusia. Pertambangan adalah langkah kecil manusia untuk lompatan besar kemanusiaan. Kami sekarang akan masuk ke area underground. Jadi kelengkapannya adalah sudah lengkap semua, helm, dia punya semua kelengkapan. Nah, Lampu, helm,
tes. Ini Safok oksigen. Safe oksigen. Jadi setelah melalui safety induction kemarin, sekarang kelengkapannya sudah kita pakai semua dan kita semua sudah siap masuk ke underground. Kita mau lihat-lihat di dalam ada apa aja, termasuk melihat 2 tempat spesial tadi ya. Ayo kita jalan. Jadi ini kita lagi masuk ke Ini DOZ. DOZ itu DOS. Di sini setelah masuk kita akan ketemu dengan mes tempat makannya para karyawan PT Freeport. Kemudian ada 2 tempat istimewa. Nanti kita lihat. Oke. Bunda ini ke sana nih biasanya ada crosscut. Oh, Jadi apa itu? Crosscut itu ini, seperti ini crosscut. Oh. Kalau Fungsinya untuk? tempat penyimpanan barang kalau tidak dipakai, tapi biasanya kalau macet Ya. bisa masuk di crosscut Untuk kasih jalan mobil lain. Di terowongan macam begini ada macet juga. Misalnya dari sana kan ada maksudnya. Oh, ada Berlawanan kendaraan, arah ya. berlawanan arah. Ini yang satu arah. Oh, ini satu arah. Di sebelah kanan mungkin 5 meter ke sebelah ini kapal. Itu satu jalan lagi, itu jalan keluar. Oke. Di sebelah kanan kita nih. Ini jalan masuk, di sana jalan keluar. Oh, jalan Biasanya, satu jalur ya. Siap. kecepatan maksimum itu 25 km di dalam. Di dalam sini hanya 25 km per jam. Sekarang kita sudah sampai di tempat parkir di underground. Jadi kita akan parkir dulu mobilnya di sini. Betul. Sebelum kita jalan masuk ke dalam Oke. melihat ada apa lagi di dalam underground tambang ini. Jadi di dalam goa saja, di dalam underground saja ada tempat parkir. Nah, Betul. bisa dibayangkan. Aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata. Uncover Papua. Sekarang kita ada di underground, ternyata di sini ada fasilitas Masjid Ashabul Kahfi. Nah, ini jadi masjid semua disiapkan untuk para karyawan yang akan menjalankan sholat 5 waktu. Silakan. Ingin Mau beribadah sholat Jumat. Jumat. Ini yang tadi kami sebut akan menemui tempat yang sangat spesial di dalam underground ini yang dari ketinggian berapa ini ya? Ini di ketinggian 2.990 tapi di bawah tanah, di dalam tanah. Di dalam tanah ternyata ada fasilitas masjid untuk umat muslim beribadah. Nanti juga kita akan temui ternyata ada gereja juga di sini untuk umat Kristiani beribadah. Jadi semua fasilitas dilengkapi untuk para karyawan. Nah, tadi kan ini nama masjidnya Masjid Ashabul Kahfi. Ya, Nah, kebetulan Bungsu ini tahu nih. Nah, boleh Bungsu? ceritain Apa sih, kisah apa sih? dari masjid. Bukan dari masjid ya, dari Nama masjid, ya. Ashabul Kahfi itu bukan Ya. dari masjid ini ya. Oke, begitu. Dalam surat Al-Kahfi dipaparkan kisah Ashabul Kahfi. Kisah 7 pemuda beriman yang hidup di Yordania pada masa Raja Dikianus Kekaisaran Romawi. Ketujuh pemuda itu adalah Maksalmena,
Martinus, Castunus, Bairanus, Danimus, Yathbunus, dan Tamlika. Mereka hidup di tengah masyarakat penyembah berhala dengan seorang raja yang zalim. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka kemudian ditidurkan selama 309 tahun di dalam gua dan dibangkitkan kembali ketika masyarakat dan raja sudah berganti menjadi masyarakat dan raja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Khasanah Barat, legenda ini dikenal dengan kisah The Seven Sleepers. Luar biasa. Berarti tidak salah. Makanya ada di dalam. iya, makanya dinamakannya Ashabul Kahfi. Iya. Pasti beliau-beliau yang menamakan ini pasti tahu cerita ini. Ini tertarik nih. Pasti orang underground banyak yang belum tahu arti dari nama ini. Iya. Ini bagus. Terima kasih Bang. Biar semua orang tahu. Apalagi yang underground. Jadi makin penasaran lihat bapak-bapak masjidnya. yang bekerja di sini kalau rajin sholat di sini keluar awet muda terus. Dan yang pasti masuk surga kalau rajin sholat. Luar biasa. Jadi penasaran lihat masjidnya ya. Kiri kanan. Pasti ya, Persito ini masjidnya. Inilah masjid di dalam underground. Di sini dalam tanah. Masjid di dalam tanah. Luar biasa. Disediakan juga tempat-tempat untuk menyimpan Al-Quran, peci atau kopiah, dan di sebelah sana juga ada tempat-tempat untuk menyimpan sarung. Jadi karyawan-karyawan yang mungkin tidak sempat atau belum membawa peralatan untuk sholat, semua sudah disediakan di dalam masjid ini. Jadi karyawan tinggal ambil air wudhu, kemudian tinggal langsung beribadah, langsung sholat. Sayang waktunya belum waktu sholat ya. Kalau sudah waktunya sholat mungkin ada teman-teman Uncover Papua yang ingin beribadah di dalam masjid di terowongan ini, di dalam underground. Guna Bang, ya, ini saya lihat ada prisma-prisma. Yang ini ya, oh itu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, semua dia. Apa Om? Ini yang pasang orang survei underground. Orang biasa monitor kalau ada pergerakan. Itu barang pasang di sini, ini saya lihat ada piring ini. Biasanya mereka taruh alat di sini. Untuk mereka hitung nanti ada pergerakan atau tidak. Kalau ada pergerakan, mereka pasti tahu. Oh ini ada. Oh, longsor mau longsor apa, mereka pasti tahu. Dari alat ini saja ya. Dari prisma yang dipasang. Jadi tidak hanya di masjid ini berarti kan? Hampir di semua. Nanti kita di luar kita bisa lihat. Di luar pasti ada di sana. Itu untuk orang kalau ada pergerakan lo bisa tahu. Benar-benar di keamanannya dijaga ya. Jaga sih. Nah ini bagus ada Pak Andre. Bisa langsung kita boleh. Ah, iya. Tadi Om Yulek sudah cerita sedikit, mungkin bisa Lebih Pak Andre jelaskan tambahkan lagi. kan? Fungsi. Jadi dari fungsi kenapa kita pasang prisma di sini itu adalah untuk monitoring pergerakan dari gua ini sendiri. Jadi ini akan dimonitor setiap bulan. Jadi nanti bulan ini dia ada di elevasi berapa, bulan depan berapa. Jadi kalau misalnya dia nanti dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan itu ada pergerakan yang signifikan, itu nanti kita pengukurannya akan lebih intensif, mungkin 1 minggu sekali. Nah kalau pergerakannya sudah melebihi batas yang aman, nanti kita harus kosongkan area ini. Sudah dinyatakan tidak aman. Dinyatakan tidak aman. Mili naik sentimeter tuh cepat gitu. Ya kalau dia sudah mungkin turun 1 minggu 1 senti gitu. Itu Per 1 senti itu udah harus diwaspadai ya. Itu berarti Mas Amri dan teman-teman mulai sibuk ya. Cari jalan dulu sih Pak. Sebenarnya kalau mau runtuh tuh ada tanda-tanda batu kecil jatuh. Bijak. Kita bisa amati visual, ada runtuhan-runtuhan kecil lurus gitu. Semua kelihatan ya, Iya. runtuhan-runtuhan kecil udah kelihatan. Ya, kalau kita bisa inspeksi area di lapangan gitu. Jadi setiap karyawan underground sudah dibekali Gitu ya. mengenai apa-apa yang harus diwaspadai.
Terima kasih banyak. Luar biasa. Kita boleh lihat-lihat yang lain lagi ya? Silakan. Aduh, kenapa suka kan? Oke, jadi kalau yang di dalam tadi pakai prisma, nah yang di sini kita pakai distometer, Pak. Nah, di sini nanti kita ukur ketinggian sampai dari lantai sampai ke atap ini, atap gua ini, itu berapa meter. Bekerja dalam situs tambang bawah tanah memang berisiko tinggi. PT Freeport Indonesia terus melakukan pengawasan untuk mengantisipasi dan mencegah kecelakaan di situs-situs tambang. PT Freeport Indonesia menyadari bahwa kegiatan operasional yang nyaman akan berdampak positif terhadap produksi dan kualitas hidup. Begitu banyaknya pulau yang indah, inilah Papuaku. Di kopi hotel so di bawah banjir. Nah, kantor dispet ini kita mengelola semua aktivitas pertambangan saat ini. Jadi ada beberapa tampilan seperti ini, area poinnya, aktivitas tambang di sini. Terus di sini tampilan overflow. Mereka ini dispatcher kita. Jadi setiap hari akan selalu sibuk terus dengan komunikasikan dan pertambangan. Ini khusus di underground sini Pak ya? Ya, ini khusus area DOS saja. Area DOS namanya? DOS ya, DOS dispet di sini. DOS dispet. Berarti ini 24 jam aktif, Iya. Pak? Ya. Selama produksi aktif ya di sini harus ada. Kalau di sini tidak ada dispatcher, produksi juga Produksi nggak bisa berjalan ya? Orang ini sini yang bisa kasih stop, kasih jalan. Itu populasi dengar nomor stop berarti tidak ada aktivitas. Polisi lalu lintas Ya. Polisi lalu lintas di sini ya? Betul. Jadi ini bapak-bapak polisi kan? Kita yang atur semua di sini. Oke. Boleh lihat ya Pak? Silakan. Terkenang di sana tanah leluhurku, bersama rindukan tanahku Papua. Di sana ku besar bersama alammu, dengan kasih satukan negeriku. Di belakang kita ini tempat para karyawan dari PT Freeport Indonesia untuk makan, ini mess hall-nya mereka. Mereka kumpul makan siang, nanti ada lagi makan apa sore, malam, makan sore, kemudian tergantung dengan shiftnya. Di sini akan standby terus ya. Khusus yang untuk anti underground. Jadi kita Suliato mau coba makan, habis terlambat. Tidak jauh dari Masjid Ashabul Kahfi terdapat gereja Oikumene. Sahabat-sahabat Kristiani bisa beribadah di tempat ini. Ada kelengkapannya, ada mimbar, ya, ada keyboard juga. Di sini masih ada pohon Natal karena kita datang pada saat kemarin baru langsung hari Natal tahun baru. Di gereja ini, saya dan Yulek Sawaki berkesempatan untuk memanjatkan doa. Ya, inilah gereja Oikumene. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Kami bersyukur kepadamu bahwa dengan bekerja, kami dapat berkarya bersamamu dalam damai untuk keluarga dan bangsa kami, Indonesia. Keberadaan Masjid Ashabul Kahfi dan Gereja Oikumene adalah wajah toleransi beragama di negeri ini. Dua tempat peribadatan tersebut
memberi pelajaran berharga untuk kami. Toleransi beragama harus hadir di mana saja, di perut bumi sekalipun. Keberagaman itu indah. Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, dalam hati, dalam cinta. Kita lanjut menuju main game control room. Jalannya ke sana. Berkelok-kelok. Ternyata di dalam terowongan ini di underground juga banyak, ada belok ke kiri, ada lurus. Di sini kita bisa lihat bahwa teknologi yang digunakan di sini sudah sangat maju. Kita di bawah tanah, tapi kegiatan produksinya seperti kegiatan tambang di atas tanah, di open pit, tambang terbuka. Ini underground, luar biasa. Dan ini di Papua, Pak. Uncover Papua. Kita sama-sama bisa melihat kegiatan pertambangan modern di bawah tanah. Mesin-mesin digerakkan dengan fasilitas remote control. Mesin-mesin loader dan rock breaker adalah piranti-piranti robotik yang dikendalikan dari ruangan ini. Ini ruangan main game control room. Di sini teman-teman operator loader dan rock breaker. Mereka mengoperasikan alat di dalam dari sini untuk loader dan rock breaker. Untuk loader dan Rock breaker. oh, rock breaker. Rock breaker, jadi Pemecah batunya gitu. Macam main-main ya? Ini Macam lagi main game. Ini seperti main game memang. Betul mikirnya kan tidak, dia main game. Saya pikir Bapak lagi main-main. Ini rock breaker. Di underground mine, ternyata alat-alat berat itu tidak hanya dikendalikan secara manual. Dan sekarang mereka juga bisa mengoperasikannya dengan remote. Dari jarak jauh. Iyo, luar biasa. Macam orang main game saja Nah. toh. Dan yang lebih hebatnya lagi, yang mengoperasikan itu adalah putra-putra asli Papua. Jadi anak-anak Papua pun sudah bisa. Kam andalan. Jadi dari loader kita damping ke Grizzly namanya, tapi untuk yang besar-besar, batu yang besar kita perlu ini lagi pecahkan lagi dengan rock breaker. Itu loader. Itu yang kasih masuk itu siapa? Loader dari sini juga. Dari sini, Oh, tapi ya. yang ini. Ini bandel berapa sih? 3 dari sebelah. Oh, baru kau yang kasih bijak kalau besar. Iya. Iya. Dan ini yang mengoperasikan Putra Papua. Laki-laki Kasih lihat Papua dulu Kak, muka kasih tahu. lihat. Cantik. Itu rock breakernya yang ini ya. ya pecah keluar. Coba kasih goyang-goyang akan. Om, ini Papua satu lagi nih. Pak, sorry nama. Garis Jikwa. Jikwa, iya lah ini penyakit ini. Aduh, kawan. Aduh, wah. Lagi kerja ini? Iya. Sementara loader belum ada ya di standby. Oke, so ada loader baru angkat mati. Adik, so berapa lama? Saya Dulu di barang ini? 4 bulan. 4 bulan ya. Rasa lebih nyaman di sini atau dulu di alat sendiri? Lebih nyaman di sini. Lebih nyaman di sini. Kalau daerah Westmark lebih nyaman di Lebih sini. nyaman di sini ya. Di sini tidak kena debu, tidak kena lumpur. Pengoperasian peralatan canggih ini memiliki dampak positif dalam mengurangi kecelakaan kerja. Karena peralatan berat dikendalikan dari jarak jauh. Sama-sama cinta, cinta padamu Papuaku.
Menariknya di sini lagi kita bisa menjumpai Skytrain atau biasanya kami menyebut adalah tram. Tram di sini untuk mengangkut karyawan dari bawah ke atas dan bisa mengangkut 100 orang. Besar betul ya? Ya, jadi dari bawah angkut ke atas dan dari atas diturun lagi. Dan menariknya di sini adalah dia di ujung-ujung. Jadi dia biasanya kan ada satu di bawah, di tengah dan di atas. Kalau ini tidak, ini hanya di bawah satu dan di atas satu. Jadi kita bisa melihat itu kabelnya tak putar. Dia naik tinggi sekali sampai kita puteman satu tuh langsung muka pucat. Nah, karena apa? Karena kalau kita lihat di atas, kita lihat itu kalau kabut putih tutup, muka pun bisa pucat. Kemarin kan kita sudah lewat itu rute, lewat mobil ke areal Grasberg. Nah sekarang kita akan coba pakai tram. Jadi tram ini juga ngangkut para karyawan untuk yang kerja di Grasberg ya, antar jemput. Jadi ada jam-jamnya anak-anak antar ke atas dan yang pulang turun lagi ke sini. Pagi dari pagi sampai jam 8. 9 ke atas ada tram orang harus kerja tetap di atas. Jam 12 ada sekali turun untuk orang pulang. Biasanya itu kalau pas yang off mereka turun. Sampai nanti jam 5, setengah 5 ada lagi. Ada yang naik ke atas lagi ya. Tram buatan Von Roll Swiss tersebut berkapasitas 80 hingga 100 orang. Dibangun pada tahun 1971 dan mulai beroperasi sejak tahun 1972. Tram tersebut membawa kami dari terminal pertama yang terletak di ketinggian 2.833,70 meter di atas permukaan laut menuju terminal kedua di ketinggian 3.586,38 meter di atas permukaan laut. Kita naik tram ke atas. Kita coba toh. Sungguh sebuah pengalaman yang tak terlupakan saat kami membandingkannya dengan kereta gantung di tempat wisata ibu kota. Ini menjadi pengalaman yang istimewa. Kesan saya takut. Hari ini tanggal berapa? Oh, kakak jangan. Hari ini kali kedua saya naik tram di Indonesia lagi di PT Freeport Indonesia. Rasanya? Pertama sih duduk, kedua masih duduk juga. Kata-kata terakhir. Yang terakhir ini yang kedua dan terakhir kali saya tidak turun berarti. Saya ikut mereka juga. Peter Siburi, salah satu anggota tim Alenia's Journey Uncover Papua, menjadi sosok yang paling tegang saat kami naik tram. Sepertinya ini menjadi pengalaman pertama dan terakhir untuknya. Dengan kata lain, Peter kapok naik tram. Lihat mukanya dulu putih kan. Kalau saya putih saya sombong. Kita udah di atas tram 2 menuju ke atas. Ini jumlah berapa orang? 80, 100 lebih apa? Kapasitas 100 lebih, 100. Kapasitas 100. Menuju Grasberg. JBT. Saksikan lebih dekat, lebih erat lagi dengan Papua. Alenia's Journey Uncover Papua. Hanya di Metro TV. Andalan. Macamnya ini kan. Papua jalan cinta. Tidak gue yang baru. Jalan cinta. Papua jalan cinta. Dong siap-siap untuk. Ini dong siap-siap untuk dong masuk. Kita masih di sini. Kita keluar. Nanti tidak apa-apa om bawa nanti dari waktu keluar. Berbeda tadi masih di bawah tidak terlalu kabut. Ini hanya dalam waktu berapa menit saja kita lihat perubahan cuacanya toh. Di sini angin berkabut, Dingin. hanya dengan jarak berapa? 15 menit katanya? Tidak sampai. 15 menit saja. Cuacanya udah berubah jauh sekali. Uncover Papua. Kakak bisa lihat ketinggian 3.445.
Karena daerah makwaren warek na bago soren bon mawandu nepin kaku rasambora seipun kaku awino bro ya memang ku kerima negiro supwanine mama ya koreri so Papua injaro rasanda kine kobe observa ko fin koma ko swarya yeko furfar ko borya ye awer nam ko bemni ye faria oh sowa Rem tadi juga bisa menghubungkan kita dengan Grasberg. Jadi setelah naik tram, kita naik mobil bisa langsung ke Grasberg. Grasberg merupakan tambang terbuka terbesar di dunia. Yang truknya besar-besar itu tuh? Nah, kita bisa lihat ada truk yang sangat besar. Nah, menarik lagi di sini adalah truk yang besar-besar itu dikendalikan oleh perempuan. Dan perempuan Papua. Kita bisa ketemu dengan Novi dan Noelmina. Dingin. Kita tunggu ada Novi. Katanya sih 16 derajat, tapi tidak mungkin. Selamat. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar, Novi? Dingin? Tidak. Sudah biasa toh. Sedikit maju sedikit biar kita. Ini bicara agak kaku-kaku jadi. Novi sejak tahun berapa kah masuk kerja di sini? Saya masuk kerja di sini resminya 2008. Januari saya naik ke Facebook. Naik. Sebelumnya belajarnya di mana? Belajarnya saya sebelumnya itu di Nemangkawi. Oh, Institut Pertambangan Nemangkawi yang di Timika itu. Berapa lama belajar di sana? Saya masuk di situ akhir Oktober 2007. Kita dari situ training, terus disuruh OJT, kita solo naik ke user yang menggunakan di Grasberg sini. Tepatnya OJT Januari. itu on job apa? On job training ya? Berarti habis teori langsung praktek. Itu jaraknya 3 bulan saja ya? Iya, itu kebetulan karena di sini ada permintaan. Pas ada dibuka yang untuk operator perempuan, saya coba masukkan ke situ. Senang? Senang. Memang suka dengan ya sesuatu yang menurut saya menantang lah. Jadi bawa begini semua ini? Iya, di bawah ini? Bawa yang 793. 793? Iya. Yang besar-besar begitu? Ya, seperti itulah. Tidak takut kah? Awalnya sih ada rasa takut dan sebagainya, tapi lama-kelamaan kita merasa lebih bangga lah kurang lebih karena bisa mengoperasikan alat sebesar itu. Perempuan ada berapa yang tahu tidak? Sampai sekarang ini terakhir kurang dari 30 orang. Itu dibagi di 4 kru. 4 kru? Jadi kalau satu kru itu rata-rata kerjanya per hari, per shift-nya itu kurang lebih 400. Mereka mungkin cuma tidak sampai 10 orang. Truk yang paling besar yang beroperasi di sini. Kalau kamu mau silakan kita. Boleh. Dia puban saja lebih besar dari orang. Jadi ini contoh yang paling besar ya? Yang paling besar di sini. Oke, mari kita. Oke, juga. Mau bisa naik? Biasanya naik ada SOP-nya. Biar tidak jatuh. Oh, biar tidak jatuh, ini ada caranya. Tangan 2, kaki 1. Oke. Harus melangkah. Iya. Begini? Iya. 2 tangan di atas. Harus Satu naik. di bawah. Iya. Iya. Oke. Aduh, menyamping juga termasuk ini. Bukan apa-apa, bukan ini. Bersih, dingin sekali. Cabin operatornya di sini. Cabin operatornya. Masuk sini. Coba Novi masuk. Saya masuknya harusnya. Harus dari sebelah sana. Oke, ini penumpang kah? Ini sebenarnya tidak boleh ada penumpang. Tidak boleh ada penumpang. Biasanya untuk instruktur yang Instruktur. kasih training. Jadi selalu mengemudikan sendiri saja. Di dalam sini dingin tidak? Ada penghangat semua ya? Ada heater semua ya? Lengkap. Saya boleh masuk kah? Di sini? Terima kasih banyak.
Dingin tuh. Jadi biasanya di sini ada heater. Nanti ada Setel heater. di sini diputar keluar di angin panas. Panas. Panasnya penghangat. Nanti kita boleh lihat waktu Novi kerja ya, pas lagi bawa ya. Sehari bawa seperti ini berapa jam? Normalnya kita kerja 8 jam. Jadi naik di alatnya ya kurang lebih seperti itu terus 8 jam. 8 jam ya berarti ya. Itu sudah 8 jam pasti ada istirahatnya ya. Kalau mau istirahat karena mengantuk bisa tunda. Bisa tunda. Jadi ada dispatch, nanti kita komunikasinya ada dispatcher yang gitu. Nah, ini kan kita bisa lihat cerahnya. Ketika kabut bagaimana? Kan ini kabut nih. Itu tetap bisa. Bagaimana cara-cara menandakan antara satu truk di depan dengan truk di belakang? Itu ada peraturannya, ada syarat-syaratnya kah? Ada SOP-nya. Biasanya kalau jarak pandang kita sudah kurang dari 50 meter, sudah tertutup kabut, berhenti. Berhenti pasti ya? Itu udah harus itu ya? Itu sudah SOP-nya. Oke. Biarpun lagi di tengah-tengah perjalanan, stop. Pas ketika karena sudah tidak bisa jarak pandang 50 meter tidak dapat, langsung stop. Jadi sampai sekarang ini Novi sudah berapa tahun bawa truk besar ini? Kurang lebih 5 tahunan. Sudah bawa truk besar Bawa 793. 793. Wih, andalan. Nov, ini kan truk besar sekali. Nah, kita tahu di Grasberg ini kan ada mobil-mobil Toyota yang kecil-kecil. Harus pakai bendera, kadang harus nyalakan strobe light untuk lampu kabut. Kadang susah tidak lihat mobil-mobil kecil kalau lagi ke sini. Karena ini tinggi toh, Iya, itu betul. mobil kecil di bawah. Ada blind spotnya, jadi memang truk mobil kecil Toyota dia yang karena kita jarak pandangnya kurang, dia harus menyesuaikan dengan kita. Dia tidak boleh masuk ke blind spotnya kita. Karena ketika dia di depan sini sudah tertutup, kita tidak bisa lihat itu ada apa. Oke. Kita lihat Novi bawa sekarang. Satu lagi. Apa? Tidak pernah bosan kah bawa barang besar ini? Ya kita sampai sejauh ini selama pengalaman saya bawa truk, saya sangat menikmati bawa truk. Karena saya tidak tahu ya yang lain, tapi bagi saya suatu kebanggaan juga bisa mengoperasi alat berat, bisa berproduksi, bekerja di tempat ini di antara sekian banyak orang-orang yang tidak sejenis dengan kita. Iya, itulah. Kalau gitu tambah satu lagi. Tadi perempuan semua toh? Itu Papua semua tidak? Papua semua. Luar biasa, itu sudah cukup, selesai. Itulah pentingnya melakukan pekerjaan dengan cinta. Nah, maka kita tidak akan pernah bosan. Uncover Papua. Satukan tujuan dalam cinta. Harukan Indonesia dari sini. Satukan tujuan dalam cinta. Begitu banyak pulau yang indah, inilah Papuaku. Permata. Sekarang kita lagi di Bandara Toraja ya. Sekarang di shelternya cuaca dingin, hujan, tapi ada heater pemanas, bikin suasana hangat. Kita ketemu dengan Noelmina Wenda. Dia juga yang akan mengoperasikan haul truck yang 793 yang besar ya. Sudah berapa lama? 7 tahun. Berarti dari Nemangkawi juga? Dari Nemangkawi, training dari Nemangkawi baru masuk ke sini. Sebelum Nemangkawi lulus sekolah di Wamena. Sekolah apa? Boleh sebut nggak? Mungkin sekolah bangga atau pasti ya? SMU ya PPK Santo Tomas. Wih, oke. Ya. Sekarang kita lihat ya. Ini berarti kenal dengan Wana ya? Wana, Denny, Peter, Peter. Adik kelas. Oh tidak, sama kan? Selesai. Oh iya. 2007 tambah 2007. Iya. Sesuai umur tuh. Ya. Hadirnya perempuan-perempuan perkasa di PT Freeport Indonesia menjadi inspirasi bagi anak-anak Papua dan Indonesia. Sosok Novi dan Noelmina adalah bukti bahwa perempuan-perempuan Papua mampu bekerja secara profesional di tengah medan berat. Kami kagum sekaligus bangga Papua memiliki sosok perempuan-perempuan inspiratif yang bekerja keras dengan penuh cinta.
untuk Papua, untuk Indonesia. Papua sejahtera, Indonesia jaya. Ikuti terus perjalanan kami dan saksikan Alenia's Journey Uncover Papua di episode selanjutnya. Setiap hari Sabtu jam 4 sore hanya di Metro TV. Lebih dekat, lebih erat, bersama untuk Indonesia. Itu sudah. Cinta padamu Papuaku.